Untuk mulai ibadah ceria kita. Sudah. Sudah? Ya. Wah, coba tolong disapa teman-temannya tuh. Halo Brian. Halo Brian. Terus ada siapa lagi tuh, Gary? Tirsa sama Radinka. Oh, ada Tirsa dan Radinka. Halo Tirsa dan Radinka, udah siap? Udah siap mulai ibadah kita? Nah, selanjutnya ada siapa? Jose sama Michelle. Ya, ada Jose dan Ceria. Siap ya untuk mulai. Nah, terusnya ada siapa lagi nih teman-teman kita nih yang ada di ruang Zoom? Ada Elita. Oh, ada Elita. Mana Elita? Elita ada? Elita, halo. Nah, ada siapa lagi nih? Terakhir. Yelsi sama siapa ini? Halo Yelsi. Ya. Hai. Nah, udah pada siap semua ini, udah pada duduk rapi ya kan? Nah, sudah di tempat duduk rapi. Oke, teman-teman, mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum hadir di Zoom. Nah, sebelum kita mulai, kita mau main game dulu. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu ya, tapi ada berapa yang belum. Nah, gamenya itu kayak gini. Kalau Tony, gerakannya begini, kuat. Nah, kuat. Terus kalau berlari berarti gerakan lari. Nah, terus kalau di bawah jembatan berarti begini. Ya, terus ada lagunya. Jadi adik-adik gerakan ikutin yang tadi kan Joni, kalau pas lirik lagunya Joni begini. Nanti pas lirik lagunya lari, adik-adik lari. Waktu di bawah jembatan. Nah, gerakan di bawah jembatan. Oke, mau dicoba dengan lagu, udah siap? Jadi teman-teman, adik-adik silakan berdiri. Coba berdiri. Nah, Gary juga ikutin gerakannya ya? Ya. Teman-teman yang di Zoom juga ikutin gerakannya. Oke, udah siap? Kakak mulai nyanyi nih, kakak perhatikan mana nih yang fokus sama yang belum fokus. Oke, udah siap? Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Tony berlari, Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Tony berlari. Oke, sudah bisa? Itu versi pelannya ya, nanti tambah makin cepat ya. Nanti lagunya akan makin cepat. Bisa teman-teman yang di Zoom? Adik-adik semuanya? Ya, oke. Sudah kita mulai ya permainannya ya. Kakak perhatiin ya, kakak Anda ikut gerakannya ya. Oke. Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Tony berlari, berlari Tony di bawah jembatan, di bawah jembatan. Tony berlari. Oke, sudah. Masih mau lagi atau sudah nih? Sudah ya? Ya, sudah. Oke, silakan kembali duduk lagi. Jadi itu gamenya tadi melatih fokus adik-adik. Jadi mencocokkan gerakan dengan lirik lah lagunya. Dan juga adik-adik pasti menghafalkan, oh gerakannya Tony gimana? Begini kah? Atau begini? Atau begini? Ya, berarti sudah fokus ya. Jadi adik-adik berarti udah siap nih. Tadi dilihat semuanya udah cocok nih sama gerakannya. Oke? Kalau sudah siap, Gary juga siap kan? Siap. Iya, kita akan sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Ya, kita mau berdoa, teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya. Mana ini kakak? Tunggu kalian tutup matanya dan lipat tangannya dulu. Oke, sudah semuanya ditutup. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari Minggu ini Tuhan, sore ini Bapak kami kembali lagi bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang disukakan Tuhan lewat setiap pujian kami Bapak. Engkau yang mimpin setiap kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, oke teman-teman, bangkit berdiri, kita mau nyanyi cuit-cuit pam pam pam. Ikutin gerakan kakak sama Kak Geri ya, oke? Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cuit, 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 pam pam. Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Hai, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sekarang kita yang dibenarkannya, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi, cuit, cuit, pam, pam, pam. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Yuk kita mau semakin bersuka cita, kita mau lebih lagi mengekspresikan ekspresi kita buat Tuhan, bernyanyi dengan sukacita. Kita mau nyanyi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku
katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia yang mengasihi aku, yang mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah hidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Masih semangat teman-teman semua? Ya, semangat kita memuji Tuhan. Silakan duduk adik-adik semuanya. Ya, minggu lalu kita ketemu enggak nih, Gary? Enggak, Oh, enggak. Terus minggu lalunya lagi ada sekolah minggu enggak? ada. Oh, ada. Ya, minggu lalu kita tidak ada pertemuan sekolah minggu ya. Nah, berarti minggu lalu ada pertemuan. Nah, ada hafalan enggak? Ada. Ada bagaimana yang di Zoom? Ada enggak? Nanti jangan-jangan cuma Gary aja nih yang ada ayat hafalan. Gimana? Ada? Mana nih suaranya? Coba dari Yelsi. Yelsi minggu lalu ikut ibadah enggak? Oh, Yelsi enggak. Yang ikut ibadah 2 minggu lalu. Siapa? Yelsi Coba angkatnya kita mau lihat. Siapa nih yang ikut ibadah 2 minggu lalu? Radinka, Tirza? Lupa Kak di mana? Lupa ayatnya di mana? Oh, lupa ayatnya di mana? Coba ada yang ingat nggak yang di ruang Zoom? Ayat hafalannya di mana? Yang 2 minggu lalu? Amsal berapa? 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Ya, ayat hafalannya Amsal 16 ayat 20 ya. Siapa ini yang mau duluan hafalan? Ayat hafalan. Ayo, yang di ruang Zoom ada enggak duluan? Atau Kakak Gary mau duluan nih? Ya, Kakak Gary mau duluan dulu. Ayo coba Kakak Gary hafalan. Amsal pasal 16 ayat 20. Bunyinya, siapa yang mendengar firman, ia mendapat kebaikan dan kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, betul enggak itu teman-teman? Nah, betul. Yeay. Kasih Kakak Gary. Selanjutnya yang di ruang Zoom nih ada Tirza, Radinka, Elita, Kelsey, Jose,
Elita, Kak. Ryan. Lucy. Siapa yang mau duluan? Elita. Oh, Elita. Silakan, Elita. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yeay. Terima kasih Kakak Elita. Selanjutnya lagi, siapa ini yang hafal? Angkat tangannya. Oh, Jose. Silakan Jose. Amsal 16 ayat 20 yang berbunyi, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yeay. Thank you Kakak Jose. Selanjutnya lagi siapa? Ada lagi? Ada dong. Joiner, bagaimana Joiner? Hafal? Ayat hafalannya 2 minggu lalu. Teman-teman yang belum buka kamera, boleh dibuka kameranya ya. Ada King juga, halo kakak King. Mana nih King wajahnya? Boleh dibuka kameranya, biar teman-temannya lihat. Ada Ratu juga, kakak Ratu. Bagaimana yang lain? Yelsi tadi ya, angkat tangan ya. Ayat hafalan? Ada lagi? Radinka, Tirza, ayat hafalannya? Oh ya, belum. King 2 minggu lalu belum hadir. Joiner, sudah siap ayat hafalannya? Halo Joiner. Belum. Oh, belum juga. Oke, jadi belum ya. Jadi teman-teman yang belum ayat hafalannya, berarti minggu depan double ya ayat hafalannya. Minggu 2 minggu yang lalu sama nanti kalau ada ayat hafalan hari ini berarti sama yang minggu ini, oke? Oke, siap ya? Nah, oke, kalau belum ada lagi kita mau sama-sama lagi memuji Tuhan lagi. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi dalam nama Yesus. Ya, hanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada kemenangan buat setiap kita. Ayo bangkit berdiri, yang belum buka kameranya silakan buka kamera. Mari adik-adik kita mau sama-sama mengekspresikan untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dari awal lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi teman-teman, lebih semangat lagi, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada apa? Kemenangan. Ya, hanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Iblis diapain?
dikalahkan sama Tuhan. Jadi jangan takut ya. Dan dalam nama Yesus ada kuasanya. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita belajar untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi, mau katakan sebab Tuhan baik. Mari kita katakan lewat pujian ini sebab Tuhan baik. Kita belajar untuk mengucap syukur. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kita katakan adik-adik, katakan Allah baik, Allah sungguh baik. Terima kasih. Kita belajar untuk sembah Tuhan. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Sembahlah kita sembahlah kita puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan, kita lebih dalam lagi kita nyanyikan, lebih sungguh lagi kita nyanyikan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik.
Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan apa yang Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya. Hai. Halo. Halo. Diaktifkan anunya, nggak apa-apa berisik. Diaktifkan ke anunya dulu, mikrofonnya. Katakan, hai saya siap. Hai. Iya, siap mau dengar firman Tuhan hari ini? Siap. Siap. Sudah ambil posisi duduk yang terbaik? Sudah. Oke. Tahu nggak kita hari ini mau bahas tentang apa? Kemarin ngomong-ngomong, kemarin kita belajar tentang apa? Bukan minggu kemarin ya, karena kemarin kan nggak ada. Minggu yang lalunya kemarin lagi bahas tentang apa? Bahas siapa? Ada yang masih ingat nggak? Yusuf. Iya benar, pintar anak ibu. Anak ibu. Adik. Pintar sekali joiner. Ya, jadi kemarin kita bahas tentang Yusuf di mana? Di Mesir. Iya. Jadi kemarin kan kita bahas tentang Yusuf di Mesir yang ketemu dengan saudara-saudaranya ya. Iya. Nah, kita penasaran hari ini kira-kira saudara-saudaranya diapain ya? Apakah dia nggak mau anggap saudaranya lagi? Atau apakah dia menerima? Gimana? Apakah dia, aku nggak mau lagi, kalian sudah nggak berbuat yang tidak baik sama saya nggak mau lagi, kamu siapa? Gitu. Tapi enggak ya. Sudah penasaran? Mau tahu apakah diterima saudaranya atau enggak? Ayo Kak, kita buka. Iya, kalau kita tahu ini si Yusuf ini kan anak yang takut akan Tuhan ya. Iya, dia yang nggak disukai sama saudara-saudaranya karena dia disayang sekali sama bapaknya. Iya, makanya dia dijual. Sampailah dia ke Mesir. Iya, nah sampai di Mesir banyak hal yang dialami Yusuf, banyak kesusahan yang dialami. Akhirnya dia menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Oke, nah sampailah di sana. Saudara-saudaranya sudah datang ya kemarin ke sana untuk beli apa ya? Beli garam atau beli makanan ya. Nah, karena dia sudah tahu kemarin kan apakah saudara-saudaraku ini masih jahat sama saya, yang dulu pernah jual saya, yang sudah bohong sama bapak saya kalau saya itu gini-gini lah gitu. Padahal dia jual, saudaranya sendiri dijual. Iya, tapi karena dia sayang, karena dia mengasihi saudara-saudaranya, karena dia taat sama Tuhan, dia takut sama Tuhan, akhirnya dia menerima saudaranya itu. Dia perkenalkan dirinya, saya Yusuf, yang dulu kalian jual itu. Jadi kagetlah saudara-saudaranya, wow benarkah dia Yusuf, kok dia seperti ini, padahal kan dulu kayak gitu. Iya, saya Yusuf, tapi kalian gak perlu takut, gak boleh menyesal, kalian gak perlu menyesal karena dulu sudah menjual saya, karena dulu sudah gak suka sama saya, gitu. Dia mengampuni teman-temannya, lanjut Kak. Iya, dia peluk tuh saudara-saudaranya, sampai dia menangis. Kakakku, adekku pasti kayak gitu. Pasti bisa kita bayangkan lah kalau sudah bertahun-tahun gak ketemu, kita aja kalau gak ketemu orang tua. Kita aja kalau nggak ketemu orang tua lama pasti sedih ya. Iya pasti sedih. Bahkan baru seminggu
Dia nggak ketemu orang tua pasti udah sedih. Iya, akhirnya dia ketemu, tapi dia langsung peluk saudara-saudaranya. Dia sudah nggak tahan lagi nih. Akhirnya dia peluk saudara-saudaranya, dia peluk kakaknya, dia peluk adiknya. Karena dia sayang sama adiknya, dia mengasihi adiknya. Karena Tuhan tahu, karena dia tahu bahwa Tuhan juga mengasihi dia, mengasihi Yusuf, bahkan mengasihi adik-adiknya. Dia bilang, sini mendekat-mendekat, nggak perlu takut gitu. Jangan takut. Saya nggak mungkin takut adik-adiknya sama saudara-saudaranya takut, kita kan dulu sudah buat jahat sama dia, kita nggak buat baik sama dia, bisa jadi dia ini penjara kita lah, gitu. Karena dia kan sudah berkuasa tuh di sana. Iya, bisa jadi, kita diapain lah di sini ya. Akhirnya mereka takut, jauh-jauh lah dia. Takut. Masa sih, bener nggak sih? Jangan-jangan dia bohong lagi, jangan-jangan gini lagi gitu. Tapi enggak, dia bilang sini nggak perlu takut, sini dekat-dekat sini gitu. Dia bilang nggak perlu menyesal. Bukan kalian yang menjual aku dulu, tapi dia bilang Tuhan yang membawa aku. Dia bilang Tuhan. Iya, dia nggak menyalahkan tuh saudara-saudaranya. Kalian nih dulu, kok kalian bisa kayak gitu sih? Kalian ini pergi sana kalian, tidak usah lagi datang di sini. Sudah banyak punya aku, baru kalau datang lagi. Dibilang kayak gitu. Enggak dia bilang kayak gitu kan? Karena dia tahu Tuhan gak suka yang kayak gitu. Tuhan senang kalau kita mengampuni, kalau kita mengasihi. Iya. Jadi diampunilah tuh adik-adiknya, kakak-kakaknya. Bahkan dia bilang, pulanglah ke rumah kita, ke Kanaan, pulanglah, kasih tahulah bapak di sana. Ya, dia bilang kira-kira seperti itulah. Kasih tahulah bapak kita di sana. Saudara saya yang namanya Yusuf, yang sudah lama hilang itu, masih ada ternyata di sana. Sudah kaya pula dia di sana. Sudah banyak, dia bapaknya ini lihat gitu. Bahkan waktu saudara-saudaranya ini pergi ke sana, dia bilang, janganlah kalian berbantah-bantahan di jalan. Ya baik-baiklah, dia bilang, ya kalau bahasa kita, janganlah kalian kelahi-kelahian di jalan ya kalau pulang. Ya kan biasa tuh, bisa tuh. Karena kan mereka banyak tuh bersaudara, bisa jadi mereka kelahi di jalan kan. Janganlah kalian berbantah-bantahan di jalan, gak boleh. Iya, dikasih bekal tuh saudara-saudaranya, dikasih adiknya yang paling terakhir, dikasih uang. Iya, sebagai bekal, bahkan dia kasih sapi ya buat bapaknya. Dia bilang bawalah ke sana 10, dikasih 10 segini ya, banyak tuh. Dibawa saudara-saudaranya kembali ke Kanaan untuk memberitahu bapaknya kalau Yusuf masih ada gitu. Kebayang nggak bagaimana sukacitanya saudaranya waktu tahu mau pulang nih, kasih tahu bapaknya, kakak kita, adik kita masih ada di sana ternyata. Baik kehidupannya di sana. Sukacita sekali, pasti berlomba-lomba tuh. Siapa yang mau pertama kasih tahu bapaknya? Pasti. Bagaimana sukacitanya gitu. Karena dia pasti mereka nggak nyangka, kita dulu udah kayak gini sama si Yusuf, tapi kok dia baik ya sama kita. Ya benar. Dia malah menerima, dia malah nggak menyalahkan si saudara-saudaranya ini. Tapi dia menerima dengan baik hati. Dia mengampuni. Bahkan waktu itu ketahuanlah kalau terdengarlah kepada raja kalau itu keluarganya, saudara-saudaranya dia sudah ketemu. Bahkan raja bilang, ya pergilah ke sana, bawalah, dikasihlah bekal-bekal untuk pergi ke sana gitu. Bawalah saudaramu ke sini, bawalah keluargamu ke sini. Iya. Dia bawa semua keluarganya. Banyak keluarganya dia bawa pindah ke Mesir. Nggak terhitung kan tuh keluarga sudah beranak cucu lagi. Pindah semua ke sana. Nggak tanggung-tanggung ya Yusuf mengampuni, bahkan disuruhnya semua. Nggak cuma adiknya sama bapaknya aja yang disuruh pindah. Ponakan-ponakannya disuruhnya pindah. Bawa semua harta kekayaannya, apa itu lembu-lembunya, sapi-sapinya dibawa semua, keledai-keledainya dibawa, suruh bawa semua, tinggal aja di sini. Nanti saya kasih tempat kalian di sini, tempat yang bagus.
Jadi datanglah dia di situ. Slide selanjutnya. Iya, di sini yang dia mengampuni saudaranya, lanjut. Dia peluk tuh, nangis dia. Nah, sukacita sekali kan, sampai semeringah gitu kan. Pergi, pindah, kita pindah. Pasti senang kan ya pindah ke tempat yang ada lagi persediaan makanannya. Ke tempat saudaranya sudah berkuasa di sana. Ke rumah Yusuf. Iya. Ke tempatnya Yusuf. Bahagia sekali. Itu sampai adik yang terakhirnya tuh lari-lari gitu. Yeay, kita pindah rumah baru gitu. Senang sekali. Iya, banyak tuh dibawa sampai dikatakan 70 orang sampai ke sana. Bisa dibayangkan tuh rombongan di jalan. Rombongan mereka di jalan. Jalan. Pasti banyak tuh dibawa tenda-tenda kayak gini untuk bawa barang. Iya, mereka sampai di sana gitu. Sampai di sana akhirnya ketemulah dengan si Yusuf. Lanjut. Ya. Akhirnya waktu ketemu dia peluklah bapaknya. Bapakku ternyata pasti dia beda banget waktu dia masih kecil, dia tinggal dia dijual saudara-saudaranya, sampai sekarang dia ketemu bapaknya sudah lama ya. Bahkan dia sudah sampai punya cucu, berarti udah tua bapaknya baru ketemu. Jadi dia peluklah tuh bapaknya, menangislah dia, diampuni gitu. Dia kan nggak tahu waktu itu bagaimana, bapaknya kan nggak tahu sebenarnya dia masih hidup apa enggak gitu. Tapi kan saudaranya bilang dia sudah meninggal. Iya, jadi apa yang kita pelajari dari Yusuf ini ya? Yang pertama tuh dia takut akan Tuhan ya. Ya walaupun dia dijual, dia difitnah gitu, tapi dia tetap takut akan Tuhan kayak gitu. Dia nggak yang, enggak lah bukan saya gitu. Dia nggak yang melawan kayak gitu. Saya lawan aja ya, masa saya dibilang begitu? Masa saya dibilang nggak baik kayak gitu? Masa saya difitnah ini berbuat jahat sama istrinya, siapa istrinya Potifar, ya ibu Potifar gitu. Bisa aja dia melawan gitu, tapi dia tahu Tuhan nggak senang. Dia tahu Tuhan nggak suka. Siapa di sini yang mau Tuhan sayang? Angkat tangannya. Saya mau disayang Tuhan ya? Mau. Kalau mau disayang Tuhan, apa? Harus. Yang pertama apa? Yang sudah kita bahas tadi. Takut akan Tuhan. Iya, waktu diajak waktu dia diajak sama ibu Potifar, dia nggak ikut-ikut aja tuh, sama dengan kita gitu. Waktu teman-teman kita bilang, ayo nyontek yuk, masa nanti dia nilainya bagus gitu? Enggak gitu ya, tidak. Karena apa? Karena Tuhan nggak suka anaknya nyontek. Iya. Waktu ada teman bilang, di situ ada mangganya si ibu itu sudah mengkal. Aduh, enak banget dipencok. Apakah kita yang ikut? Ayo. Mumpung sepi. Iya. Enggak. Iya. Kenapa? Karena Tuhan nggak suka. Iya. Yang kedua, mengasihi dan mengampuni, sama seperti Yusuf tadi. Walaupun dia sudah dijual, jadi fitnah. Bahkan saudaranya bilang dia udah meninggal. Ya kejam kali lah kakaknya ya. Kalau kita kayak gitu. Baru kita dibilang sama ini, si kakak bilang gini, Mak, si kakak tadi begini loh. Kita udah langsung ini, kakak kita, saudara kita langsung langsung pukul. Langsung nggak mau lagi nggak teman kita. Nggak mau lagi, nggak mau saya. Kamu siapa? Gitu. Nggak mau lagi lah saya. Baru disenggol sedikit sama temannya di sekolah. Kutunggu kau di gerbang nanti ya. Enggak ya? Kulapor mamaku nanti. Pasti bilang kayak gitu.
Atau ada yang pernah kayak gitu? Ya saya percaya anak-anak Tuhan nggak pernah kayak gitu ya. Atau pernah? Ya kalau pernah, minta ampun sama Tuhan. Minta maaf sama temannya. Ataupun kalau temannya pernah kayak gituin, ya diampuni temannya, dikasihi temannya. Jangan malah berontak balik. Mau kelahi. Mau kelahi, sini. Sini kalau berani. Iya, enggak kayak gitu ya. Kalau anak Tuhan tuh yang lemah lembut, baik hati, mengasihi, mengampuni. Walaupun temannya udah bilang, si Jose udah nyontek tadi, aku lihat nyontek tadi dia. Padahal enggak nyontek tuh, difitnah sama teman-temannya. Langsung nanti, awas kamu nanti pulang sekolah. Lewat mana kamu nanti? Iya enggak, tapi ya sudah gitu. Tuhan tahu gitu. Tuhan kan maha melihat. Tuhan kan tahu segala sesuatunya. Iya. Yang selanjutnya mengandalkan Tuhan. Ya, waktu si Yusuf di penjara karena difitnah, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap tahu bahwa Tuhan sayang sama dia. Tuhan mengasihi dia. Makanya dia nggak berontak. Dia nggak yang, nggak bener ini. Ayolah kita proses saja masalahnya. Nggak terima aku ini difitnah kayak gini. Dia nggak kayak gitu. Tapi dia tunduk aja, ikut aja. Karena dia tahu Tuhan sayang sama dia. Bahkan dia jadi kepala penjara. Dari kelembutannya itu, dari dia tunduk itu, akhirnya dia menjadi kepala penjara. Bahkan pada akhirnya dia menjadi orang yang kedua berkuasa di Mesir. Dikasih kepercayaan, diberi kepercayaan dia. Ya, kita sudah bahas tadi yang pertama tadi takut akan Tuhan, mengasihi dan mengampuni, mengandalkan Tuhan. Nah, yang terakhir, bertanggung jawab. Ya, apapun yang dia disuruhkan gitu, apapun yang dikasih kepercayaan begitu. Yusuf, begini ya. Iya, monggo. Dia iya aja. Karena yang pertama tadi, dia tahu gitu, kalau bukan hanya karena saudaranya yang menjual dia ke sana, tapi karena Tuhan. Dia tahu Tuhan selalu ada, selalu mengasihi dia. Apapun yang dipercayakan kepada dia, ya sama seperti kita. Kalau dikasih tugas, ya dikerjakan. Walaupun banyak, tetap dikerjakan. Guru ini bilang tugas ini, guru ini bilang tugas ini. Mama lagi suruh bantu ini, bapak lagi bilang bantu ini. Makin bertambah. Iya. Tapi kerjakan aja. Kan Tuhan bilang, upahmu besar di surga. Kan anak Tuhan, ya ikut. Tapi jangan ikut-ikut aja. Kalau disuruh teman ini, diajakin teman yang gak berbuat baik, ikut aja. Bukan kayak gitu ya. Tapi kalau disuruh yang baik gitu. Kerjakan Tuhan tugas dengan tepat waktu. Tidak, nanti aja lah. Masih ada besok. Mau ini dulu, mau nonton YouTube dulu. Mau main dulu, bentar ya Mak. Suruh Mama, belikan dulu Mama garam di warung sana. Bentar ya Mak. Atau enggak dijawab nih, pura-pura enggak dengar Biar aja Mama teriak-teriak dari dapur. Padahal nanti kita juga yang mau makan sayurnya. Jadinya nggak enak nanti sayurnya kalau nggak ada garam ya. Iya. Oke, itu ya yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, mengampuni dan mengasihi. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam saat apapun, mau dalam waktu kita lagi sedih, mau waktu kita lagi banyak tugas. Minta Tuhan tolong saya capek mengerjakan tugas, Tuhan tolong saya, ajari saya, berikan saya energi yang banyak, berikan saya pengetahuan, kepintaran, supaya saya bisa mengerjakan tugas ini. Dan tanggung jawab, dikerjakan, kalau disuruh mama, disuruh ini, itu, disuruh bantu mama, karena banyak di rumah ya sekarang ya, dikerjakan. Iya Mak,
Pasti senang tuh Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bisa dekat dengan kita, dia elus-elus, baiknya anakku ini. Manis sekali lah anakku ini. Gitu. Pasti Tuhan senang banget. Sayang banget. Ya itu ya untuk hari ini ya. Sudah paham? Mengerti tadi apa yang disampaikan tadi? Tadi yang boleh kita pelajari dari Yusuf. Coba satu orang sebutkan, satu. Siapa angkat tangan dulu? Satu apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Masih ada. Mengasihi, mengampuni dan mengasihi. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kesalahan. Iya. Mengandalkan Tuhan dan terakhir apa? Bertanggung jawab. Oh kebanyakan ya. Semangat sekali. Oke itu untuk hari ini. Jangan lupa tidak hanya didengar hari ini, tapi waktu disuruh orang tua benar-benar yang nurut, waktu dinasihati orang tua benar-benar nurut. Nggak didengar aja ya, tapi dilakukannya. Siap melakukan? Katakan siap. Buka soalnya rame-rame. Katakan Siap. Ya. Cukup untuk hari ini. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang takut akan Tuhan, taat dan setia Tuhan. Bahkan waktu kami diberi tanggung jawab, kami yang mau bertanggung jawab, kami melakukan dengan senang hati Tuhan, karena kami mengerti Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya itu ya. Saya kembalikan ke Kakak Milda dan oh iya jangan hampir lupa. Ayat hafalan untuk minggu depan. Hampir lupa ya. Diingat ya, dicatat nih, dicatat. Jangan lupa dicatat ya. Di dalam Lukas 6, dicatat ya, diingat. Nanti minggu depan kakak tagih ya. Itu salah satu contoh tanggung jawab ya. Kalau minggu depan ada yang nggak hafal, berarti belum nih tanggung jawabnya. Belum nih belum patuh nih. Ya, dalam Lukas, dicatat Lukas 6 ayat 36. Sudah dengar semuanya? Angkat jempolnya kalau sudah dengar. Lukas 6 ayat 36. Oke, sudah ya? Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah. Enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Enggak boleh. Halo. Sudah dengar firman Tuhan tadi kan teman-teman yang disampaikan sama siapa yo? Tadi yang sampaikan firman Tuhannya. Kak Ida. Siapa? Mana suaranya? Ida. Siapa? Coba diulang lagi. Dimut bang, enggak dimut. Ya, disampaikan sama Cikgu Ida. Nah, jadi kita mau sama-sama belajar ya, seperti Yusuf. Jadi kemarin, nah berarti ada 2 ayat hafalan kan? Nah, yang pertama tadi yang belum hafalan, ayat hafalannya di mana? Yang 2 minggu lalu? Amsal pasal 16 ayat 20. Amsal pasal 16 ayat 20. Ya, yang belum hafalan hari ini, berarti Amsal 16 ayat 20 dihafalkan kembali ya yang belum hafalan. Dan yang hari ini di dalam apa tadi? Nah, ayat hafalannya. Lukas ayat 36. Oh, di mana Kakak Geri tadi? Coba. Lukas pasal 6 ayat 36. Oh iya, jangan terbalik ya. Lukas 6 ayat 36.
6. Jadi dicatat ya, sudah dicatat di bukunya masing-masing. Ayo yang kameranya belum terbuka nih, di mana nih tempat gelap-gelap ini, siapa nih? Yang lagi di gelap-gelapan. Ya. Mukanya belum terlihat, yang masih tutup kamera bisa dibukakan kameranya. Teman-temannya juga mau lihat wajah cantik-cantiknya ya kan Kakak Geri? Wajah ganteng-gantengnya juga. Ya. Sudah dicatat ayat hafalannya hari ini? Ya, good. Kalau sudah, kita mau sama-sama mengakhiri ibadah minggu ceria. Minggu hari ini kita mau berdoa, kita menutup ibadah kita. Yuk kita berdoa teman-teman. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur Tuhan, kami sama-sama Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan sore hari ini Bapa. Setiap kami Tuhan bersuka cita Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang membawa setiap adik-adik Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mengenal pribadi-Mu Tuhan, dan juga Tuhan di masa-masa kanak-kanak mereka Bapa, mereka yang terus Tuhan bersuka Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, mendukung Tuhan, bersatu hati Tuhan buat adik Nail Tuhan yang terbaring sakit Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kesembuhan Tuhan buat adik Nail Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan tubuh yang sakit Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami Bapa yang pada sore hari ini belum sempat hadir Tuhan bersama-sama dengan kami ibadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka pun Tuhan belajar hal yang sama Tuhan. Kami rindukan juga Tuhan teman-teman kami Tuhan dapat bersama-sama juga Tuhan bersekutu dengan kami Tuhan, memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh ya adik-adik, teman adik-adik juga di rumah doakan ya, teman kita Nail sedang sakit, jadi nanti adik-adik juga bisa doakan di rumah masing-masing ya. Doakan, kita dukung dalam doa buat adik Nail biar cepat sembuh ya. Nanti jadi adik Nail juga bisa ikut sama-sama beribadah dengan kita minggu ceria. Oke, ibadah kita udah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Silakan disapa teman-temannya juga, boleh mau saling sapa.